Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Dede Kurniasari, MAG, selaku dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia, dan teman-teman yang saya hormati. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai tata kalimat dan kalimat efektif bahasa Indonesia, yang mana akan dipresentasikan oleh yang pertama, ada Siti Fatimah Goro dengan NIM 12180300192. Yang berikutnya ada Sophia dengan NIM 12180300196. Kemudian ada saya sendiri, yaitu Sri Rahayu dengan NIM 12180300198. Dan yang terakhir ada Syahrani Ananda. Adapun topik yang akan kita bahas yaitu yang pertama ada tata kalimat, yang kedua kalimat efektif, dan yang ketiga penyimpangan-penyimpangan bahasa. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Siti Fatimah Goro. Waktu dan tempat saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Goro dengan NIM 12180300192. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata kalimat. Yang pertama, pengertian kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud tulisan maupun lisan, yang dianggap kalimat dalam ragam resmi, baik lisan maupun tertulis, harus memiliki subjek dan predikat. Dilihat dari hal predikat, kalimat-kalimat dalam bahasa Indonesia ada dua macam, yaitu yang pertama, kalimat-kalimat yang berpredikat kata kerja, dan kalimat-kalimat yang berpredikat bukan kata kerja. Yang kedua, pola kalimat dasar. Berdasarkan penelitian para ahli, pola dasar kalimat adalah sebagai berikut. Yang pertama, kata benda ditambah kata keterangan. Contohnya, mahasiswa itu berdiskusi. Yang kedua, kata benda ditambah kata sifat. Contohnya, dosen itu ramah. Selanjutnya, kata benda ditambah kata bilangan. Contohnya, harga buku itu Rp30.000. Yang selanjutnya, kata benda ditambah keterangan. Contohnya, tinggalnya di Bandung. Yang selanjutnya, kata benda ditambah kata keterangan ditambah kata benda. Contohnya, mereka menonton film. Selanjutnya, kata benda ditambah kata keterangan ditambah kata benda ditambah kata benda. Contohnya, paman mencarikan saya pekerjaan. Selanjutnya, kata benda ditambah kata benda. Contohnya, Wahyu peneliti. Ketujuh pola dasar ini dapat diperluas lagi dengan cara menambahkan keterangan atau pola-pola dasar itu digabung-gabungkan. Yang ketiga, kelengkapan unsur sebuah kalimat. Kelengkapan unsur sebuah kalimat sekurang-kurangnya harus memiliki dua hal, yaitu subjek dan predikat. Jika predikat kalimat itu transitif, maka harus ada unsur objek. Unsur lain, yakni keterangan, kehadirannya bersifat sekunder. Contoh, pembangunan itu menyejahterakan rakyat. Kalimat ini termasuk sebuah kalimat yang lengkap karena memiliki subjek dan predikat. Contoh lain, para siswa yang akan mengikuti ujian harus melunasi SPP. Ini juga termasuk kalimat yang lengkap karena memiliki subjek dan predikat. Kesejajaran satuan dalam kalimat. Kesejajaran satuan dalam pembentukan kalimat yaitu keadaan sejajar setiap kata yang membentuk kalimat, baik dari segi bentuk maupun makna kalimat. Berikut contoh yang memperlihatkan ketidaksejajaran bentuk. Kegiatannya meliputi pembelian buku, membuat katarannya terletak pada pembelian buku yang termasuk nomina disejajarkan dengan membuat dan mengatur yang termasuk verba. Agar sejajar,
Ketiga satuan tersebut dapat diubah menjadi nomina seperti kalimat 1A atau verba seperti 1B. Contohnya, kegiatannya meliputi pembelian buku, pembuatan katalog, dan pengaturan peminjaman buku. Atau, kegiatannya ialah membeli buku, membuat katalog, dan mengatur peminjaman buku. Berikut contoh ketidaksejajaran makna. Dia berpukul-pukulan. Ketidaksejajaran tersebut, kalimat tersebut terasa janggal karena tidak adanya kesejajaran subjek dan predikat dari segi makna. Kata berpukul-pukulan memiliki arti saling pukul, yang itu berarti pelakunya harus lebih dari satu. Kata dia termasuk kata tunggal. Kata dia termasuk kata tunggal, sehingga harus diganti menjadi mereka berpukul-pukulan. Yang kelima, pilihan kata yang tidak tepat dalam kalimat akan membentuk kalimat tidak baku. Misalnya, penggunaan kata hubung yang tidak sesuai dengan fungsi dan makna kata penghubung, penggunaan dua buah atau lebih kata penghubung yang maknanya sama, penggunaan kata yang pleonasme, penggunaan kata yang berlebihan atau yang sebenarnya tidak perlu. Berikut contoh pemilihan kata yang tidak tepat. Semua peserta daripada pertemuan itu sudah hadir. Yang kedua, dia belajar dengan giat agar supaya pintar. Yang ketiga, masalah itu akan saya laporkan kepada saya punya atasan. 6. Struktur kalimat. Menurut Badudu, dalam bahasa Indonesia, kalimat pasif dengan pelaku orang pertama, kata kerjanya tidak diberi awalan di. Awalan di hanya digunakan bila pelaku orang pekerjaan itu orang ketiga. Bila pelaku pekerjaan orang pertama atau kedua, maka kata ganti orang atau pelaku diletakkan di depan kata kerja. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Siti Fatimah Goro. Dan materi yang berikutnya akan disampaikan oleh Sophia. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Sophia akan memaparkan materi yang kedua, yaitu kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca, seperti apa yang ada pada pikiran pembaca atau penulis, sehingga pendengar atau pembaca dapat memahami dan mengerti apa yang disampaikan sebagaimana pembaca atau penulis memaknai apa yang ia sampaikan. Singkatnya, kalimat efektif adalah kalimat yang jika kita dengar atau kita baca, kita dapat memahaminya dengan mudah. Sebuah kalimat efektif memiliki ciri-ciri khas, yaitu kesepadanan struktur, keparalelan bentuk, ketegasan makna, kehematan kata, kecermatan penalaran, kepaduan gagasan, dan kelogisan bahasa. Next. Ciri kalimat efektif yang pertama adalah kesepadanan. Kesepadanan adalah keseimbangan antara pikiran dan struktur bahasa yang dipakai. Ciri-cirinya adalah 1. Kalimat itu memiliki subjek dan predikat yang jelas. Contoh, bagi semua mahasiswa perguruan tinggi ini harus membayar uang kuliah. Itu kalimat yang kurang efektif. Karena preposisi kata bagi di sini mengaburkan makna kalimat. Jadi dalam membangun sebuah kalimat efektif, sangat dianjurkan untuk tidak menggunakan preposisi di depan kalimat. Maka kalimat yang lebih efektif menjadi semua mahasiswa perguruan tinggi ini harus membayar uang kuliah. Next. Yang kedua, tidak terdapat subjek yang ganda. Contoh, soal itu saya kurang jelas. Seharusnya, soal itu bagi saya kurang jelas. Yang ketiga, kata penghubung intra kalimat yang dipakai pada kalimat tunggal. Contoh, kami datang agak terlambat, sehingga kami tidak dapat mengikuti acara pertama. Itu kalimat kurang efektif.
yang lebih efektif, yaitu kami datang agak terlambat. Oleh karena itu, kami tidak dapat mengikuti acara pertama. Next, yang keempat, predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang. Contoh, bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu. Itu kalimat salah. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam keutuhan sebuah kalimat, jangan sekali-kali menaruh kata yang di antara subjek dan predikat. Kenapa? Karena apabila ada kata yang di antaranya, nanti akan menjadi kabur yang mana subjek dan yang mana predikat. Maka kalimat yang lebih efektif menjadi bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Ciri kalimat efektif yang kedua. Ciri kalimat efektif yang kedua adalah keparalelan. Keparalelan adalah kesamaan bentuknya yang digunakan dalam kalimat itu. Artinya, apabila bentuk pertama menggunakan nomina, maka bentuk kedua dan seterusnya juga menggunakan nomina. Apabila bentuk pertama adalah verba, maka bentuk kedua pun verba dan selanjutnya. Contoh, harga minyak dibekukan atau dinaikkan secara luas. Next. Ciri kalimat efektif yang ketiga adalah ketegasan. Ketegasan atau penekanan adalah suatu perlakuan penonjolan pada pokok ide kalimat. Artinya, kalau bentuk pertama menggunakan nomina, bentuk kedua dan seterusnya juga menggunakan nomina. Ada berbagai cara untuk membentuk penekanan pada kalimat. 1. Meletakkan kata yang menonjol itu di depan kalimat. Contoh, harapan presiden ialah agar rakyat membangun bangsa dan negaranya. 2. Membuat urutan kata bertahap. Contoh, bukan 100, 1000, atau sejuta, tetapi berjuta-juta rupiah telah disumbangkan kepada anak terlantar. 3. Melakukan pengulangan kata atau repetisi. Contoh, saya suka akan kecantikan mereka. Saya suka akan kelembutan mereka. 4. Melakukan pertentangan terhadap ide yang ditonjolkan. Contoh, anak itu tidak malas dan curang, tetapi rajin dan jujur. 5. Menggunakan partikel penekanan. Contoh, saudaralah yang bertanggung jawab. Kalimat efektif yang keempat adalah kehematan. Kehematan artinya tidak menggunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu. Beberapa kriteria yang perlu diperhatikan. 1. Menghilangkan pengulangan subjek. Contoh, karena ia tidak diundang, dia tidak datang ke tempat itu. Itu kurang hemat kalimatnya. Seharusnya, karena tidak diundang, dia tidak datang ke tempat itu lebih hemat. Kedua, menghindarkan pemakaian subordinat pada hipomini kata. Contoh, dia memakai baju warna merah. Seharusnya, dia memakai baju merah. Next. 3. Menghindarkan kesinoniman dalam suatu kalimat. Contoh, dia hanya membawa badannya saja. Itu kalimat kurang hemat. Yang lebih hemat, dia hanya membawa badannya. 4. Tidak menjamakkan kata-kata yang berbentuk jamak. Contoh, bentuk baku, para tamu. Bentuk tidak baku, tamu-tamu. Bentuk baku, para bapak. Bentuk tidak baku, para bapak-bapak. Next. Ciri kalimat efektif yang kelima adalah kecermatan. Kecermatan artinya tidak menimbulkan tafsiran ganda dan tepat dalam pilihan kata. Contoh, yang diceritakan putra-putri raja, para hulu balang, dan para menteri. Itu kalimat yang salah. Seharusnya, yang diceritakan ialah putra-putri raja, para hulu balang, dan para menteri.
Jadi itu harus ada kejelasan dalam arti tidak menimbulkan multitafsir. Ciri kalimat efektif yang keenam adalah kepaduan. Kepaduan adalah kepaduan pernyataan dalam kalimat itu sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Contoh, 1. Kalimat yang padu tidak bertele-tele dan tidak mencerminkan cara berpikir yang tidak simetris. Contohnya, kita dapat harus mengembalikan kepada kepribadian kita orang-orang kota yang telah terlanjur meninggalkan rasa kemanusiaan itu dan yang secara tidak sadar bertindak keluar dari kepribadian manusia Indonesia dari sudut kemanusiaan yang adil dan beradab. Silakan Anda perbaiki kalimat tersebut supaya menjadi kalimat yang padu. Maka kalimat yang supaya sesuai dengan kepaduannya menjadi kita harus mengembalikan kepribadian orang-orang kota yang sudah meninggalkan rasa kemanusiaan. Ya. 2. Kalimat yang padu menggunakan aspek pola, aspek tambah agen, ditambah verbal secara tertib dalam kalimat-kalimat yang berpredikat. Contoh, surat itu saya sudah baca. 2. Saran yang dikemukakannya kami akan pertimbangkan. Kalimat tersebut tidak padu. Seharusnya yang 1, surat itu sudah saya baca. 2, saran yang dikemukakan akan kami pertimbangkan. 3. Kalimat yang tidak perlu menyisipkan sebuah kata seperti daripada atau tentang antara predikat kata kerja dan objek penderita. Perhatikan kalimat berikut. Mereka membicarakan keinginan rakyat. 2. Makalah ini akan membahas tentang desain interior pada rumah-rumah adat. Seharusnya mereka menginginkan rakyat. Yang kedua, makalah ini akan membahas desain interior pada rumah-rumah adat. Next. Ciri kalimat efektif yang ketujuh adalah kelogisan. Kelogisan artinya ide kalimat itu dapat diterima oleh akal dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Next. Perhatikan kalimat berikut. Yang 1. Waktu dan tempat kami persilahkan. 2. Untuk mempersingkat waktu, kita teruskan acara ini. Contoh kalimat 1 dan 2 tersebut tidak logis. Jadi, kalimat 1 dan 2 yang logis adalah 1. Waktu dan tempat kami persilahkan. Kami sediakan kepada yang terhormat Bapak Lurah dipersilahkan. Yang kedua, untuk menghemat waktu, kita teruskan acara ini. Next. Kalimat salah dan kalimat benar. Contoh bentuk kalimat yang salah. 1. Mengetahui baik atau buruknya pribadi seseorang dapat dilihat dari tingkah lakunya. 2. Semoga dimaklumi. Contoh bentuk benar. 1. Baik atau buruknya pribadi seseorang dapat dilihat dari tingkah lakunya sehari-hari. 2. Semoga Bapak dapat memakluminya. Sekian dari saya. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sophia. Untuk materi berikutnya, mengenai penyimpangan-penyimpangan bahasa yang akan dibahas atau dipresentasikan oleh saya sendiri, Sri Rahayu, dengan NIM 12180030198. Penyimpangan-penyimpangan bahasa. Yang pertama, pengertian penyimpangan bahasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti kata penyimpangan adalah proses, cara, pembuatan, menyimpang atau menyimpangkan. Arti lainnya dari penyimpangan adalah tindakan di luar ukuran atau kaidah yang berlaku. Dalam penggunaan bahasa Indonesia sendiri,
sering terjadi penyimpangan yang relatif konsisten. Penyimpangan tataran fonologi. Tataran fonologi secara etimologis berasal dari dua kata, Yunani, yaitu pon yang berarti bunyi dan logos yang berarti ilmu. Maka pengertian harfiah fonologi adalah ilmu bunyi. Kesalahan dalam pengucapan seperti malas menjadi males, dapat menjadi dapat. Yang kedua ada tataran morfologi. Secara etimologi, kata morfologi berasal dari kata morf yang berarti bentuk dan kata logi yang berarti ilmu. Jadi secara harfiah, kata morfologi berarti ilmu mengenai bentuk. Di mana kajian linguistik, morfologi berarti cabang ilmu bahasa yang mengkaji seluk-beluk bentuk kata dan perubahannya, serta dampak dari perubahan itu terhadap arti atau maknanya. Contohnya, kata ketemu menjadi bertemu, berkumpul jadi berkumpul. Yang terakhir ada tataran sintaksis. Kata sintaksis berasal dari bahasa Yunani, yaitu san yang berarti dengan, dan kata tatein yang berarti menempatkan. Jadi secara etimologi berarti menempatkan bersama-sama kata-kata menjadi kelompok kata atau kalimat. Contohnya, ibu daripada anak itu sering sakit. Penggunaan kata daripada kurang efektif karena kata daripada digunakan untuk membandingkan dua hal yang bertentangan. Sehingga seharusnya menjadi ibu anak itu sering sakit. Yang kedua ada kontaminasi. Kontaminasi atau dalam bahasa Inggris contamination yang berarti pengotoran atau pencemaran yang kemudian diserap dalam bahasa Indonesia menjadi kontaminasi yang berarti keracunan atau kekacauan. Kontaminasi menjadi gejala dalam penggunaan bahasa karena perserangkaian atau penggabungan dua kata atau dua kalimat yang tidak selaras. Contohnya, merubah. Kata merubah merupakan bentuk kata hasil penggabungan dari kata mengubah dan berubah. Kemudian ada kesemuanya, merupakan bentuk kata hasil penggabungan dari kata keseluruhan dan semuanya. Kemudian ada berulang kali, merupakan bentuk kata dari penggabungan dari, merupakan hasil penggabungan dari berulang-ulang dan berkali-kali. Yang ketiga ada pleonasme. Pleonasme adalah dalam bahasa Indonesia artinya merupakan pemakaian kata yang tidak diperlukan karena maknanya sama dengan kata yang telah disebutkan. Dalam bahasa Indonesia ada beberapa macam gejala pleonasme diantaranya. Yang pertama, adanya dua kata atau lebih yang memiliki arti serta fungsi yang sama. Contohnya, agar supaya mahasiswa mengetahui. Kata agar mempunyai arti yang sama dengan supaya, yaitu sebagai kata penghubung harapan, sehingga seharusnya kalimat tersebut berbunyi agar mahasiswa mengetahui. Kemudian yang kedua, adanya dua kata atau lebih yang memiliki kesamaan makna. Contohnya, banyak negara-negara, seharusnya banyak negara atau negara-negara. Terjadinya pleonasme di dalam pemakaian bahasa Indonesia dapat disebabkan karena yang pertama, pembicara tidak mengetahui bahwa kata-kata yang diucapkan itu menunjukkan pemakaian kata yang berlebihan. Artinya, pleonasme terjadi tanpa kesengajaan. Yang kedua, pembicara tidak menyadari bahwa kelompok kata yang diucapkannya tidak mempunyai pengertian yang diucapkannya itu mempunyai pengertian yang berlebihan. Artinya, pleonasme terjadi tanpa kesengajaan. Yang ketiga,
Pembicara merasa tidak tegas seandainya ungkapan itu tanpa pleonasme. Pleonasme bertujuan menegaskan pernyataan dan terjadi penuh kesadaran dan kesengajaan. Yang keempat ada pemecahan gatra pasif. Ada 4 macam struktur kalimat pasif umum, yaitu pasif yang berpredikatnya berafiks di. Contohnya, koran pagi itu tengah dibaca oleh ayah. Yang kedua, pasif keadaan, yaitu pasif yang predikatnya berafiks ke dan an. Contohnya, hidup sendiri di perantauan membuat dia selalu merasa kesepian. Dalam hal ini, keadaannya dia merasa sepi. Yang ketiga ada pasif persona. Yang keempat ada pasif yang predikatnya berkata ganti. Kalimat pasif bentuk persona adalah kalimat pasif yang predikatnya berupa predikat persona atau kata ganti orang yang disusul oleh kata kerja yang kehilangan awalannya. Kemudian yang kelima ada kesalahan karena pengaruh kalimat. Contohnya, kami ingin menyaksikan pertunjukan itu. Sering diubah bentuk atau divariasikan menjadi pertunjukan itu ingin kami saksikan. Variasi tersebut merupakan kalimat yang menyimpang karena pengaruh kalimat asal. Penyimpangan itu terjadi karena penggunaan kata ingin pada bagian predikat. Untuk menghindari penyimpangan ini, ada 2 macam cara yang dapat kita gunakan untuk menghindari penyimpangan ini. Yang pertama, kalimat yang menggunakan kata ingin di bagian predikat aktif tidak perlu diubah menjadi pasif. Yang kedua, apabila akan diubah, maka ubahlah dengan struktur kalimat seperti berikut. Pertunjukan itu kami ingin untuk disaksikan. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh Syahrani. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya Syahrani Ananda dengan nomor NIM 12180303203 akan menyampaikan bentuk-bentuk penyimpangan bahasa yang nomor 6, yaitu bentuk kata yang tidak paralel. Sebuah kalimat terdiri dari kalimat yang, kalimat setara, dan kalimat majemuk. Maaf, maksudnya kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat majemuk ialah kalimat yang mengandung 2 pola kalimat atau lebih yang bisa diartikan sebagai kalimat yang memiliki beberapa klausa. Nah, di dalam sebuah kalimat majemuk ini sering sekali dijumpai bentuk kata predikat yang satu tidak sejalan dengan bentuk kata predikat yang lainnya, sehingga hubungan dengan subjeknya menjadi tidak jelas. Contoh, pengumuman itu telah kami baca dan telah mengerti maksudnya. Kalimat di atas mengandung bagian-bagian pernyataan yang bentuknya itu tidak paralel, sehingga kalimat tersebut kurang efektif. Apabila bagian-bagian tersebut diubah, sehingga memiliki hubungan sama bentuk yang paralel, maka kalimatnya akan lebih efektif. Dan dapat kita rasakan perbedaannya, misalnya menjadi seperti berikut. Pengumuman itu telah kami baca dan telah pahami maksudnya. Atau kami telah membaca pengumuman itu dan kami telah memahami maksudnya. Dengan begitu, kalimat tersebut menjadi lebih efektif dan lebih mudah kita mengerti. Selanjutnya ada penyimpangan kata tugas. Kata tugas itu ialah sebuah kata penghubung atau pelengkap yang dapat menyesuaikan di dalam kalimat. Kata tugas terdiri dalam kata depan, yaitu atau yang biasa kita kenal dengan preposisi, kata penghubung atau konjungsi, kata seru atau interjeksi, dan juga kata sandang atau artikulasi. Kata-kata tugas seperti adalah, mengenai, daripada, merupakan kata tugas yang sering disisihkan terhadap konstruksi-konstruksi yang tidak memerlukannya, sehingga kalimat tersebut terasa kurang efektif. Sebaiknya, di dalam kegiatan berbahasa resmi, kata tugas dengan di dalam panduan sesuai dengan, dari atas atau di dalam paduan terdiri atas seringkali ditinggalkan. Contoh, yang pertama, pendapat saudara adalah benar. Kalimat di atas tidak memerlukan kata tugas adalah. Nah,
Inti predikatnya kata sifat tersebut yaitu benar dan sesuai dengan petugas digunakan apabila inti predikat kalimat tersebut merupakan kata benda. Berikutnya ada penyimpangan afiksasi. Afiks ialah kata imbuhan. Dan sedangkan afiksasi merupakan proses pembubuhan afiks terhadap bentuk dasar untuk menghasilkan kata-kata baru. Kata berafiks disebutkan juga sebagai kata kompleks karena terdiri atas morfem yang dasar dan juga imbuhan. Penyimpangan afiksasi atau imbuhan misalkan pada kata-kata menyelusuri, bertanggung jawab, atau menandatangani. Kata-kata tersebut seharusnya berbentuk sebagai berikut. Menyelusuri seharusnya menelusuri. Bertanggung jawab seharusnya pertanggungjawaban. Menandatangani seharusnya menandatangankan. Yang kesembilan adanya penanganan afiks. Penanganan afiks atau kata yang standar sering bergeser menjadi kata yang tidak standar karena adanya peningkatan dengan cara meninggalkan atau menanggalkan afiks. Gejala ini diantaranya tampak di dalam kata-kata miring dalam kalimat-kalimat berikut. Waktu ujian akan diundur beberapa hari. Kata diundur itu salah ya, kurang efektif. Nah, seharusnya waktu ujian akan diundurkan beberapa hari. Bentuk dasar kata itu adalah diundurkan. Nah, akan lebih jelas lagi bila dibandingkan dengan didatangi, diberangkatkan, dihidangkan, dan diterbang. Seperti pada kalimat-kalimat berikut. Nah, makanan dihidangkan tepat pada waktunya. Rombongan akan diberangkatkan. Jadi menggunakan imbuhan atau afikskan. Selanjutnya, seperti pada contoh. Kantor kami langganan beberapa surat kabar. Bentuk langganan merupakan geseran dari bentuk berlangganan. Afiks ber, demikian juga kata seperti bicara, diskusi, belanja, istirahat, dan yang lainnya. Di dalam kalimat atau kelompok kata berikut merupakan bentuk yang tidak standar, karena kata afiks dari ber itu dihilangkan. Sebaiknya tidak boleh dihilangkan. Berikut, dia tergolong tokoh yang pandai bicara, seharusnya berbicara. Saya ingin jumpa dia. Nah, harusnya saya ingin berjumpa dia. Selain afiks ber, kadang-kadang afiksman ditinggalkan begitu saja. Penanggalan ini biasanya terjadi pada judul-judul berita seperti contoh pada berikut. Pemerintah turunkan tarif listrik untuk industri. Seharusnya pemerintah menurunkan tarif listrik untuk industri. Dan yang terakhir adanya simulsifikasi. Simulsifikasi ini merupakan proses pembubuhan simulfik terhadap bentuk dasar untuk membentuk kata yang baru. Simulfik yaitu akronim dari simultan. Ada dua cara melakukan simulfik, yaitu afiks yang secara simultan menduduki posisi di awal dan juga di akhir bentuk dasar. Afiks semacam ini dikenal sebagai konfiks sebagai bentuk akronim dari konfigurasi afiks. Bahasa Indonesia mempunyai beberapa simulfiks, yaitu konfiks sebagai berikut. Ke dan an, seperti dalam kata keadilan, kehilangan, dan juga kekebalan. Lalu yang kedua ada per dan an, seperti dalam kata pengajaran, pembacaan, dan pendengaran. Ketiga ada ber dan an, seperti dalam kata berdampingan, berdatangan, dan juga berlarian. Yang keempat, se dan nya, seperti dalam kata sepandai-pandainya, setinggi-tingginya, sebelumnya, dan sebaiknya. Mungkin cukup sekian, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Syahrani. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.